Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini YouTube Ulfa Raya akan berbagi dengan teman-teman tentang cara membuat dendeng gurih dan lezat. Kalau dalam bahasa Sumba disebut sebagai rarit mersek, teman-teman sekalian. Nah, mumpung bulan puasa sebentar lagi akan menghampiri kita, tentu saja kita ingin menu-menu makanan kita mulai dari sahur dan berbuka puasa itu tidak hanya lezat, namun juga memberikan nuansa yang sedikit berbeda dari hari-hari lainnya. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman juga masih seperti itu dong. Karena pada saat sahur kita ingin menikmati sajian yang lezat dan menggairahkan. Karena kalau misalnya kita makan sahur itu di pukul 3 atau 4 itu kan bukan jam waktu makan kita yang wajar. Jadi biasanya mulut kita itu nggak mau nganga teman-teman, ya nggak sih? Nah, kita maunya yang enak-enak teman-teman, kayak gitu. Tapi tentu saja memiliki nilai dan kadar gizi yang baik sehingga kita juga tetap kuat untuk melakukan puasa full 1 hari dan tetap bisa beraktivitas seperti semula. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya nanti saya akan berbagi setiap harinya tentang menu-menu istimewa yang akan saya bagikan ke teman-teman semua. Jangan lupa pantengin terus YouTube Ulfa Nalaraya ya, subscribe, like, dan share serta komentar sebanyak-banyaknya teman-teman. Kali ini teman-teman sudah lihat ya proses pembuatan dendeng gurih atau rarit mersek teman-teman sekalian. Nah, saya masaknya nggak pakai gas ya teman-teman, karena memang saya masih fobia terhadap gas, meskipun sebenarnya punya sih gasnya, tapi ya semoga besok-besok udah bisa. Sebenarnya ini lebih enak dimasak di tungku teman-teman, di tungku pakai kayu kayak gitu ya. Nah, pertama-tama teman-teman kita memilih daging sapi yang segar, berkualitas, dan tentu saja kualitas super. Nah, itu diiris-iris teman-teman, tipis-tipis, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Tergantung selera sih, kalau mau tipis banget juga nggak masalah, kalau mau agak tebal juga nggak masalah. Cuma nanti kesulitannya adalah pada saat kita menggoreng, karena nanti kita juga harus ketuk-ketuk, totok-totok ya, apa istilahnya ya, itu. Pokoknya supaya dia nanti menjadi lentur gitu ya, dan enak dimakan, jadi tidak keras kalau dimakan. Nah, caranya yang pertama teman-teman, setelah tadi teman-teman mengiris ya, nanti bisa dicuci terlebih dahulu. Setelah itu rebus air ya sampai matang teman-teman. Setelah itu teman-teman, itu nanti dagingnya dimasukkan ke dalam airnya ya teman-teman, nanti secukupnya. Teman-teman lihat, sesuaikan sejumlah dengan daging yang teman-teman ingin buat dendeng ya, atau rarit mersek tadi. Nah, pada saat dimasukkan teman-teman, nah nanti masukkanlah bumbu-bumbu supaya nanti bumbunya bisa meresap bersama mendidihnya. Jadi ketika mendidih nanti semakin mendidih kan semakin bagus teman-teman ya. Jadi matangnya itu sambil masuk ke dalam bumbu seperti itu. Jadi kita tidak yang rebus lalu airnya dibuang lu masukin bumbu, itu nggak kayak gitu, karena nanti tidak bisa meresap. Bumbunya apa saja, simple ya teman-teman. Yang paling istimewa dari dendeng gurih ini adalah menggunakan asam jawa. Asam jawa itu alias bagi kalau bahasa Sumbawanya ya teman-teman. Nah, nanti menggunakan asam jawa atau bagi tersebut kasih agak banyak dikit teman-teman, supaya nanti menjadi lebih asam tapi gurih gitu. Nah, bagi setelah itu garam secukupnya, ketumbar secukupnya. Terus teman-teman bisa masukin masako juga, toroiko ya, penyedap, Ajinomoto, Vitsin, saya sebutin merek nih jadinya. Terus bisa ditambahkan ketumbar tadi sudah, terus kunyit juga bisa teman-teman ya, supaya warnanya sedikit lebih cantik. Lalu daun salam. Nah, nanti dibiarkan sampai mendidih. Jadi mendidihnya itu nanti teman-teman lihat, kalau teman-teman yang pemula biasanya belum tahu takaran airnya, teman-teman bisa lihat saja. Kalau misalnya masih agak keras, itu bisa ditambahin dikit-dikit airnya, seperti itu. Nanti ditunggu sampai matang, sampai dagingnya itu lembek. Nah, setelah itu nanti akan meresap. Seperti ini ya tampilannya teman-teman. Nih, bagus banget. Tuh. Nanti saya akan tunjukin lagi ya setelah ini nanti prosesnya seperti apa. Setelah ini nanti setelah matang, nanti apinya dimatikan, lalu diturunkan dan didinginkan.
biarkan dulu beberapa saat supaya masih meresap lagi, karena biasanya masih ada sisa air-airnya sedikit-sedikit. Nah setelah itu nanti setelah dingin teman-teman ya, nah teman-teman nanti bisa totok ya. Totok itu sih ketuk, apa sih bahasa Indonesia ya, ketuk totok lah teman-teman. Nah jadi ketuk-ketuk itu nanti pakai batu. Kalau bisa, misalnya teman kesusahan nggak punya, bisa sih pakai ini ya teman-teman, ulakan yang batu itu ya, ada yang agak besar itu, bisa teman-teman tutup pakai itu, bisa ditutup pakai itu ya teman-teman. Nah nanti setelah ditutup, tergantung segimana teman-teman suka. Jadi kalau misalnya tutupnya pengen agak garing, itu bisa ditutup lebih tipis, sehingga nanti pada saat digoreng itu menjadi garing dan kriuk. Tapi kalau teman-teman nggak terlalu suka garing, sukanya yang masih ada kayak kenyal-kenyalnya sedikit, berasa kayak empal-empalnya dikit, teman-teman bisa tutupnya nggak usah terlalu sampai yang halus banget kayak gitu. Seperti itu ya. Nanti saya tunjukin teman-teman kalau minyak proses totoknya dan nanti sudah proses gorengnya. Nah efektifnya adalah ketika teman-teman sudah selesai totok ya, teman-teman bisa simpan di kulkas, teman-teman sekalian, aman teman-teman. Itu bisa sampai seminggu. Kalau misalnya 2 minggu di freezer, itu teman-teman bisa sampai sebulan. Kalau misalnya tanpa freezer itu seminggu sih efektifnya. Nah teman-teman praktis tinggal goreng kalau misalnya mau dimakan. Nah bisa disajikan nanti sama sambal, sama lalapan jamnya dan lain-lain. Sudah memenuhi 4 standar, 4 bintang kalau misalnya makan. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya sahur tinggal digoreng, makan panas-panas dengan nasi panas, lalu ada sambal dan ada sayurnya. Sudah memenuhi 4 bintang karbohidrat, vitamin mineral, protein hewani, dan protein nabati, bisa ditambahkan tahu atau tempe. Seperti itu teman-teman ya. Ditunggu nanti kalau misalnya sudah matang ya. Ngiler nih pasti. Oh iya teman-teman, ini juga model menggunakan proses pemasakan matangan terlebih dahulu. Ada juga proses membuat rabbit meresek yang tanpa direbus seperti ini. Jadi dagingnya itu setelah dicuci, dipilih yang bagus-bagus, teman-teman nanti iris tipis-tipis. Itu nanti bisa dikasih garam dan asam jawa atau wagi tadi teman-teman. Nah nanti teman-teman bisa menjemur. Jadi menjemurnya bisa kering atau setengah kering seperti itu. Jadi nanti bisa dibakar ya, untuk teman-teman yang menghindari atau mengurangi minyak. Setelah dibakar nanti bisa ditotok-totok atau diketuk-ketuk lagi, ataupun bisa digoreng. Jadi cara untuk membuat rarit meresek itu sebenarnya bervariasi, tergantung selera teman-teman dan tergantung praktisnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini ya jadi raritnya ya, yang belum jadi. Ini sudah direbus tadi, yang tadi di dalam wadah yang di atas kompor tadi teman-teman, kayak gini. Ini sudah meresap semua bumbu-bumbunya. Ini segini, ini setengah kilo ya teman-teman, setengah kilo daging jadi segini tuh. Sekarang kita akan menempuh proses berikutnya, yaitu proses totok. Nih kita ambil boleh yang ini ya, yang panjang nih. Ini proses kita totok ya, boleh pakai ini nih kayak gini tuh. Nah prosesnya seperti ini ya teman-teman tuh. Nih prosesnya kayak gini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ditotok jadi seperti ini caranya. Jadi ini nanti kan masuknya jadi 2 kali teman-teman. Jadi udah direbus, udah meresap semua bumbu, lalu ditutup seperti ini. Tutupnya pun juga harus ini ya teman-teman. Kalau mau lumayan kriuk bisa sampai sedikit halus, tapi kalau teman-teman mau nggak terlalu kriuk, masih ada basah-basahnya, nggak usah sampai terlalu halus atau terlalu hancur ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, keren kan jadinya teman-teman. Nah, tadi lihatnya teman-teman sedikit ya. Nah ini jadi panjang seperti ini.
Ini kita makan dikit aja itu udah berasa banget teman-teman. Jadi kita cukup makan sini. Biasanya kalau di rumah makan kita lihat kan teman-teman ya, tadi makan kita cuma segini. Jadi nasi bungkusnya cuma segini dapatnya. Karena memang ini selain prosesnya juga lumayan teman-teman, harga dagingnya juga bahan bakunya memang mahal seperti itu. Apalagi soal minyak goreng banyak ya, mahal ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa alternatif kalau misalnya kolesterol gitu bisa dibakar. Jadi kalau habis direbus kayak gini bisa dibakar juga nggak masalah sih teman-teman. Cuma kalau saya lebih suka digoreng, jadi dia lebih gurih banget, berasa tuh jadi panjang kayak gini teman-teman. Nah, untuk pilihan tempat totoknya terserah ya teman-teman. Boleh pakai yang batu kayak gini, boleh juga misalnya mau totok di kayak talenan yang terbuat dari kayu misalnya, tapi saya sarankan sih dari batu teman-teman, karena dia agak lumayan keras. Nah ini nanti kalau digoreng ini bisa dipotong-potong nih, kalau nggak mau dipotong-potong juga nggak apa-apa. Nah seperti ini ya. Tuh ini sih dibuat oleh ahli yang profesional, tapi semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk membuat rarit mersek atau dendeng gurih, sehingga menjadi sajian lezat pada saat teman-teman bersantap sahur. Dan juga berbuka puasa juga enak. Jadi biasanya teman-teman saya makan rarit mersek atau dendeng gurih kayak gini itu dengan sepat. Kadang-kadang pas berbuka tuh bisa. Jadi sepatnya nggak pakai ikan sama sekali, nggak pakai apa-apa ya. Cukup pakai nikong saja atau kerupuk kulit plus dendeng gurih atau rarit mersek tuh. Ini masih bisa dihancurin lagi. Ini sebenarnya jadinya besar ya teman-teman. Ini 1,5 kilo. Kalau untuk satu kali santap bisalah untuk ya 6 orang lah bisa. Tapi kalau pakai porsi nasi bungkus ini 12 orang juga bisa teman-teman. Kalau pakai porsi nasi bungkus tuh ya. Ini kayak gini. Saya masih kurang ahli sih teman-teman kalau dalam hal menotok. Karena biasanya ada bagian yang keras. Kalau di saya tuh jadinya kayak gini kan. Teman-teman tadi warnanya coklat banget. Ini kita lihat ini perbedaannya. Ini coklat karena dia tebal teman-teman, belum ditotok. Nah kalau ditotok dia jadi agak putih kayak gini ya. Nah. Kebayang enaknya nih teman-teman. Tuh. Nah dia menjadi besar. Ini nanti kita goreng. Ini kalau porsi nasi bungkus kan cuma segini teman, atau nasi goreng porsinya cuma segini. Itu pun kalau di nasi goreng tuh tipis banget dan gak seperti ini. Jadi dia tipis sekali. Kita lihat lagi proses penotokannya. Ya tetangga saya juga lagi bangun rumah, jadi dia juga sedang notok teman-teman. Jadi saingan suara totoknya. Ya kayak gini teman-teman. Boleh dicoba ya. Ini terlihat simple teman-teman, tapi sebenarnya cara menotoknya juga nggak terlalu mudah. Jadi gampang-gampang susah, mudah-mudah susah, susah gampang. Butuh sedikit tenaga ekstra. Karena dia kalau kita ulek terlalu halus banget dia juga hancur. Tapi kalau nggak ada tenaga juga, dia juga nggak mau ngembang kayak gini, nggak mau melebar kayak gini dia. Alias dia menjadi keras, sehingga ketika kita makan dia menjadi alot. Tuh, jadi banyak kan teman-teman? Tadi dikit banget. Pasti teman-teman merasa, kok setengah kilo jadi dikit? Ini aslinya kayak gini. Nah, kan? Oke. Sebenarnya ini bisa untuk 12 orang kalau untuk satu kali makan. Cuma kalau saya sama Daya sih, ini makannya setengah kilo, ini cuma 2 kali makan teman-teman. Tuh. Soalnya raritnya itu bukan dijadikan lauk tapi dipuak. Nah, itu dia.
itu ya teman-teman. Pemirsa, dendeng mersek atau rarit mersek atau dendeng gurih ini sangat enak sekali untuk sajian nasi goreng. Nah, kalau misalnya nggak pengen ditotok teman-teman, kayak yang seperti ini ya, ini tuh bisa dipotong-potong atau digunting-gunting dan dia dimasukkan ke dalam nasi goreng. Itu enak banget, bisa ditambah dengan pentol, itu akan menjadi lebih enak sekali. Jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal goreng gitu ya, atau bakar sesuai dengan selera. Goreng sih lebih enak, anyus. Sedikit minyak, kalau terlalu banyak minyaknya teman-teman, karena minyak yang sisa-sisa sedikit itu benar-benar akan terasa banget dendengnya atau raritnya. Jadi bisa dimakan sama minyaknya. Ditaruh nasi panasnya itu kena sama minyaknya, sedapnya luar biasa. Bisa habis nasi satu bakul pemirsa. Oh, ini tadi terlalu tebal pemirsa, jadi dia diiris lagi yang terlalu tebal, jadi masih bisa ditotok. Di sebelahnya bisa kita gunting untuk ditaruh ke dalam nasi goreng. Selamat menikmati pemirsa. Tentunya setelah digoreng ya. Tuh. Jangan lupa subscribe, like, share, komentar sebanyak-banyaknya. Guys, ini adalah dendeng gurih dan lezat alias rarit mersek untuk persiapan makan sahur atau berbuka puasa. Nah, ini adalah menu fenomenal yang luar biasa lezat sekali karena dipilih dari daging sapi pilihan yang sudah diiris-iris lalu direbus dengan menggunakan bumbu seperti garam, ketumbar, asam jawa atau bage, daun salam, masako, kunyit, dan lain-lain secukupnya. Setelah itu didinginkan dan ditotok menjadi seperti ini. Setelah ditotok menghasilkan cita rasa yang luar biasa, lalu silakan dibakar atau digoreng. Digoreng dengan sedikit minyak ya, karena minyaknya yang bekas untuk rarit itu bisa ikut dimakan dan itu masukkan cita rasa yang lezat sekali. Selamat makan. Makan yuk, sahur yuk dengan dendeng gurih spesial alias rarit mersek from Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hai teman-teman, enak banget ya. Ini tinggal digoreng atau dibakar lalu dimakan dengan nasi panas dengan sambal atau sayur bening, akan menghasilkan cita rasa yang sangat luar biasa. Habis nasi satu bakul teman-teman. Yuk.